Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Baik. Kali ini gua akan menceritakan tentang kisah hantu jeruk purut. Cerita hantu jeruk purut yang sempat membuat panik kota Jakarta kini kembali lagi. Hantu tanpa kepala itu siap meneror siapa saja yang mengusik kehidupannya. Film hasil garapan sutradara Koya Pagayo itu terinspirasi dari legenda masyarakat Jakarta tentang pastur tanpa kepala yang dikuburkan di tempat pemakaman umum atau TPU Jeruk Purut. Film berkisah soal Airin, anak muda yang mendapat amanat dari seorang novelis yang mati karena obsesinya membuat novel tentang hantu kepala buntung itu. Oleh sang novelis, Airin diminta meneruskan novel yang sudah setengah jalan dibuat tersebut. Untuk lebih mendalami novel yang diamanatkan kepadanya, Airin mengajak Nadine dan Valen mendatangi TPU Jeruk Purut. Menurut mitos, hantu jeruk purut hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang mengelilingi makam tersebut sebanyak 7 kali. Jumlah orang yang mengelilingi harus ganjil, jika tidak si hantu tak akan pernah muncul. Airin yang penasaran akan mitos itu mengajak teman-temannya untuk menjalani ritual mengelilingi jeruk purut 7 kali. Sepulangnya dari TPU Jeruk Purut, satu demi satu dari ketiga anak muda itu mengalami kejadian-kejadian aneh. Airin misalnya, ia kerap mendapatkan teror-teror mengerikan dari hantu jeruk purut. Bukan Airin saja yang mendapatkan teror dari si hantu, ibunya pun ikut jadi korban. Sebagai sahabat, Nadine sering mengingatkan Airin untuk menghentikan pembuatan novel karena dapat membahayakan dirinya. Nasihat Nadine pada Airin berubah petaka. Ia hampir saja terbunuh saat berada di dapur rumahnya. Selain Nadine, Valen pun tak luput dari teror hantu jeruk purut. Saat hendak pulang ke rumah, ia diikuti hingga akhirnya tersengat listrik bertegangan tinggi. Dari sisi visual, film hantu purut terbilang bagus. Sayangnya visual yang cukup lumayan tersebut tidak didukung dengan cerita yang baik. Beberapa adegan terkesan dipaksakan, seperti saat adegan dikejar-kejaran antara hantu jeruk purut dengan Airin di sebuah perkebunan. Kisah hantu jeruk purut terasa kurang greget karena sosok hantu berkepala buntung tersebut diperlihatkan sejak awal film diputar. Setting kuburan juga kurang meyakinkan karena terkesan dibuat-buat supaya terlihat angker dan serem. Teh Eneng panggilannya, dia seorang perawat makam di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Teh Eneng asal di Kampek, Jawa Barat, sudah 15 tahun menjalani pekerjaan sebagai perawat kuburan. Perempuan berusia 45 tahun itu sekarang bertanggung jawab untuk merawat 100 makam. Teh Eneng punya banyak cerita pengalaman selama mengurus pemakaman. Salah satu ceritanya tentang pengalaman horor yang dia alami bersama suami serta rekan-rekan sesama perawat makam. 4 bulan lalu, suami saya ada melihat penampakan kira-kira jam setengah 6 pagi pas lagi hujan gerimis. Pakai pakaian muslim gitu, kayak Habib di dekat makam Habib, tapi bukan Habib Salim. Kan di sini makam Habibnya ada 2. Habib Salim di situ yang ada rumahnya. Nah, yang satu di pojok dekat tembok. Tapi saya lupa Habib siapa, ujar Teh Eneng. Selain penampakan seorang Habib, suami Teh Eneng ketika sedang memotong rumput pernah mendengar suara tangisan yang tidak diketahui dari mana berasal. Pernah pas lagi guntingin makam kira-kira tengah hari jam 12 siang, suami saya dengar suara nangis. Pas dicari asal suaranya hilang. Kayak gitu terus sampai 3 kali. Pas ketiga kalinya suami saya langsung pergi karena takut, kata Teh Eneng. Cerita horor dari TPU Jeruk Purut sudah banyak didengar orang, bahkan sampai dibuat film berjudul Hantu Jeruk Purut. Film yang dibintangi Angie Shelley Marceau dan Joseph dan Samuel Jelguin ini ditayangkan perdana pada tanggal 29 November 2006 yang lalu. Hantu mirip yang ditayangkan dalam film horor tersebut juga pernah dilihat teman kerja Teh Eneng. Oh, kalau itu saya maupun suami saya belum pernah lihat, tapi ada teman yang pernah lihat di bawah dekat parkiran, pastur tanpa kepala, terus kepalanya dipegang gitu, tapi hantunya cuma nampakin diri aja, gak nakutin atau apa-apa, kata Teh Eneng ketika ditemui sambil bersih-bersih. Suatu hari ketika Teh Eneng hendak mengantarkan suami, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu tanpa wujud menabrak dari arah belakang. Karena penasaran, Teh Eneng pun konsultasi dengan orang pintar. Katanya itu semacam keris lagi nyari rumahnya gitu. Soalnya saya sesak dan sakit sampai 1 mingguan. Nah, pas diobatin sempat mati lampu sampai 3 kali dan ada bunyi burung gagak, kata Teh Eneng.
Cerita-cerita Teh Neng memang bikin merinding, apalagi ketika dia menceritakan pohon benda yang katanya di atas pohon itu terletak sebuah kerajaan. Penampakan itu hanya bisa dilihat oleh orang pintar. Banyak orang bilang kalau dari Cilandak sana pohon benda udah kelihatan, terus orang pintar lihat di pohon benda kayak ada semacam istana kerajaan gitu di atasnya. Makam Habib Salim juga banyak dijarahi, banyak orang yang minta macam-macam juga di sana. Nanti kalau udah kesampaian kasih nasi kuning pakai ayam di sana, ntar ada selamatan gitu, kata dia. TPU Jeruk Purut, sebuah pemakaman yang tak asing di telinga kita. Kemasyhuran terikat oleh banyaknya laporan dan kesaksian tentang keangkeran TPU itu. Konon sejak tahun 70-an, kisah mistis di TPU yang terletak di Jalan Cilandak, Jakarta Selatan itu sudah mulai terkenal akan keangkeran. Konon katanya TPU itu pun menyimpan banyak benda pusaka seperti cincin, keris, dan mahkota. Dari cerita yang beredar di TPU Jeruk Purut terdapat sosok astral legendaris. Ia adalah hantu seorang pastor yang kepalanya dipenggal saat menyebarkan agama. Hantu itu membawa kepalanya di tangannya dan diikuti oleh seekor anjing hitam besar. Usut sosok itu diketahui mencari makam yang menurut warga setempat makamnya itu tidak ada di TPU Jeruk Purut, melainkan di TPU Tanah Kusir. Oke guys, segitu saja. Kalau kalian suka dengan video ini, subscribe, like, dan share ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.